Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ren Rahman Noval dengan NIM 21110933002 dari kelompok 2 Perancangan Teknik Industri. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan tutorial dalam membuat struktur produk dan assembly chart. Sebelum mulai, mungkin kita perlu tahu bahwa struktur produk itu adalah diagram tingkatan atau level dari proses perakitan produk, yang dimana dalam struktur produk itu terdapat berbagai level eh, yang dimulai dari level nol. Nah, teknik dalam pembikinan struktur produk ini ada dua macam, yaitu teknik explosion dan implosion. Yang dimana explosion ini adalah eh, teknik yang dimulai dari induk sampai urainya urainya ke komponen-komponen kecilnya, atau bisa dibilang penguraian komponennya dari atas ke bawah. Sedangkan implosion adalah penguraiannya penguraiannya dari tingkatan level paling bawah ke induk induk produk. Pada tutorial kali ini, saya akan memberikan eh, bagaimana cara pemikiran struktur produk dengan menggunakan teknik explosion. Mungkin untuk awal-awal kita bisa memulai dengan memberikan batasan seperti ini. Itu level nol. Yang mana level 0 ini sebagai penanda sebagai induk dari produk itu sendiri. Itu untuk produk yang kita bikin saat ini yaitu HCT atau Hoist Can Truck. Dalam kasus kali ini kita ngebikin dua produk yaitu Hoist Crane Truck A dan B, yang dimana pembedanya HCTA ini memiliki bumper belakang dan HCTB itu tidak memiliki bumper belakang. Untuk data yang digunakan dalam pembikinan struktur produk ini adalah kita bisa melihat dari part list yang sudah kita bikin atau part-part komponen yang sudah dikumpulkan. Nah, setelah ngebikin induk produk, lalu kita selanjutnya ngebikin eh, ke level selanjutnya, yaitu level satu. Yang mana pada level satu ini terdapat tiga, rakitan utama dalam rakitan HCT ini, yaitu ada rakitan kepala, selanjutnya ada rakitan crane, berikutnya ada rakitan chassis. Nah, setelah kita ngebikin tiga rakitan utama dalam perakitan HCT ini, tentunya untuk menggabungkan ketiga komponen rakitan utama ini, kita memerlukan komponen lain untuk menggabungkan ketiga rakitan tersebut. Yaitu terdapat skrup dan mur. Untuk membuat semua ini, rekan-rekan bisa memilih menu pada di bagian kiri ini yang banyak menu yang tersedia. Nah, untuk isinya sendiri, yang angka ini adalah jumlah komponen yang dibutuhkan dalam perakitan pada level tersebut. Setelah semua komponen di, disesuaikan, setelah itu kita akan memberikan panah atau arrow ke setiap masing-masing komponen yang sudah kita susun. Ini menandakan bahwa eh, HCT ini uraian uraiannya adalah dari tiga komponen utama, itu kepala, chassis, dan crane. Yang dimana untuk menggabungkan tiga komponen utama ini membutuhkan komponen seperti skrup dan mur. Dan rekan-rekan bisa untuk merapikannya. Setelah ini selesai, maka kita lanjut ke level 2 karena untuk rakitan kepala tentunya ada beberapa komponen yang dibutuhkan agar terbentuknya rakitan kepala ini. Sama seperti sebelumnya, kita hanya perlu menambahkan batasan untuk levelnya. Dan untuk letak level ini tentu harus sejajar dengan komponen yang kita bikin. Ini harus sejajar.
Lalu lanjut untuk level 2, kita hanya perlu melihat bagian part list apa saja komponen yang dibutuhkan dalam perakitan kepala. Sebelumnya, jika rekan-rekan ingin merapikan dengan cepat atau ingin menggeser semua ini, rekan-rekan bisa untuk ngeblok seluruhnya dan menggeser seperti ini. Nah, pada rakitan kepala itu terdapat komponen seperti rakitan pintu, skrup, bumper depan, mur, setir, lampu, dan rakitan kursi. Nah, sama seperti sebelumnya, jika semua komponen sudah dirapikan dan ditambahkan untuk komponen apa saja yang dibutuhkan, lalu kita hanya perlu menambahkan arrow atau panah yang dimana menandakan bahwa ini adalah komponen urean dari sebuah rakitan kepala. Lalu selanjutnya itu untuk level 3. Nah, level ini terus berlanjut ke level terus-terusnya jika em, dari setiap level itu masih ada ureannya. Atau seperti rakitan pintu ini masih ada ureannya, yang mana untuk terbentuknya rakitan pintu ini tentu memiliki harus ada beberapa komponen yang dibutuhkan untuk terbentuknya rakitan pintu ini. Maka karena masih ada komponen yang dibutuhkan, maka kita lanjut ke level 3, di mana pada rakitan pintu ini kita hanya memerlukan itu komponen besi bengkok lubang 9, pintu, skrup, dan mur. Ini kita bisa rapikan dulu agar enak lihat. Selanjutnya sama seperti sebelumnya, kita hanya perlu menambahkan arrow. Dan jika sudah selesai, maka rekan-rekan bisa melanjutkan hal seperti ini juga ke bagian-bagian komponen-komponen lainnya yang uh, maupun untuk komponen utama ataupun komponen-komponen lainnya seperti bumper depan atau rakitan kursi pada uh, perakitan HCTA ini. Sini saya hanya memberikan mungkin satu contoh, yang mungkin kurang lebih seperti ini. Dan untuk hasil jadinya, rekan-rekan bisa lihat untuk hasil jadinya seperti ini. Nah, selanjutnya lanjut bagian kedua yaitu gimana cara bikin assembly chart. Sebelumnya kita perlu tahu assembly chart itu merupakan visualisasi grafis dari tahapan aliran komponen dan rakitan bagian ke dalam rakitan suatu produk. Eh, untuk dalam assembly chart ini sebenarnya cukup gampang. Karena apa? Eh, untuk membuat assembly chart ini kita hanya perlu ngebaca dari struktur produk, yang dimana kita sebelumnya membuat struktur produk itu menggunakan teknik explosion, itu dari mana, dari atas ke bawah atau dari induk diuraikan ke bawah. Untuk membuat assembly chart ini cukup kita ngebaca dari bawah ke atas, atau bisa dibilang dari level yang misalnya dari level 3 lalu terus dihubungkan ke level 2 lanjut seperti itu. Untuk awal ngebikin assembly chart ini, kita tentu perlunya ngebikin itu namanya kepala gambar. Yang dimana kepala gambar itu kalian bisa pilih di menu-menu bagian tab ini, pilih salah satu dan nanti diedit aja sendiri. Untuk contoh kepala gambarnya bisa lihat seperti
ini contoh kepala gambarnya. Yang di atas merupakan judulnya, judul assembly chart. Terus ada nama objek adalah HCTA, nomor peta ini adalah 001 karena ini yang pertama kita buat. Dipetakan oleh itu adalah identitas yang ngebikin. Untuk tanggal dipetakan itu ya tanggal berapa kita ngebikin petanya. Lalu selanjutnya setelah kita ngebikin pola gambar, seperti yang saya bilang tadi, kita hanya perlu ngebaca dari struktur produk dari bawah. Contohnya ya seperti kita harus memulai dari sini, kita uraikan, terus kita hubungkan ke level 2-nya. Mungkin contohnya bisa dilihat. Untuk simbolnya itu menggunakan lingkaran, dan nomor-nomor di dalam ini merupakan adalah nomor nomor part komponen tersebut pada part list. Contohnya seperti besi bengkok lubang 9 ini, pada part list itu besi bengkok nomor 9 ini terletak pada nomor 2. Jadi setiap komponen itu kita bikin sesuai nomornya pada part list. Lalu ada seterusnya di repetan pintu. Nah, jika telah rekan-rekan bikin seperti ini, selanjutnya itu eh, dilihat dari struktur produk ini, empat komponen ini untuk menghasilkan sebuah rakitan pintu. Dan untuk melambangkan rakitan rakitan pintu ini, rekan-rekan eh, hanya perlu ngebikin lingkaran lagi, namun diberi simbol S2A1. Maksud dari S2, S dan A ini adalah sub assembly, atau ini sub assembly level 2, dan rakitan pertama itu adalah rakitan pintu tadi. Dan jika telah dibikin seperti ini, rekan-rekan hanya perlu menambahkan line untuk menghubungkan setiap komponennya. Dan bisa, rekan-rekan bisa menggunakan merapikannya sendiri. Dan diusahakan untuk nama komponen ini berada di atas line ini. Nah, ini kurang lebih seperti ini ya. Setelah setelah ini, lihat lagi struktur produk yang S2A1 ini merupakan adalah rakitan pintu tadi. Nah, setelah rakitan pintu ini, tentu kita selanjutnya tuh ke rakitan utama di rakitan kepala. Pada rakitan kepala ini tentu memerlukan beberapa komponen lain seperti ini, dan ini semuanya diurutkan, atau rekan bisa menambahnya. Nah, untuk eh, jika lihat dari sini, ini merupakan sub assembly dari rakitan pintu tadi, dan ini adalah subgroup. Maka rekan-rekan hanya perlu mensejajarkan saja, dan memberikan nama. Nah, untuk memperdepankan kan sebuah rakitan, maka rekan-rekan bisa ngebikinnya itu S2A2, karena ini merupakan rakitan kedua yang kita bikin. Dan selanjutnya itu kita memerlukan mur. Lalu ada subassembly yang ketiga.
yaitu yang rakitan setir ini. Selanjutnya itu lampu. Lalu ada rakitan terakhir yaitu rakitan kursi. Untuk ini, untuk angka-angka ini, rekan-rekan hanya perlu mengurutkan saja mana rakitan-rakitan yang rekan-rekan bikin dahulu. Seperti untuk pertama kita merakit rakitan pintu, jadi ini S2A1 subassembly level 2 yang pertama, dan seterusnya seperti itu, dan disejajarkan. Nah, jika semuanya sudah diurutkan dan disejajarkan, untuk yang rakitan utama ini, rakitan kepala ini, itu disimbolkan dengan S1. Kenapa? Karena ini merupakan subassembly level 1 atau gabungan dari subassembly level 2 ini. Dan A1 ini merupakan sama seperti tadi itu yang pertama yang kita rakit. Lalu rekan-rekan tinggal menambahkan line untuk menggabungkannya, atau menghubungkannya satu sama lain. Dan usahakan untuk bikinnya rapi, rekan-rekan. Nah, kurang lebih seperti ini. Dan untuk selanjutnya itu setelah kita mencapai eh, komponen utama, itu kan ada tiga itu, tiga komponen utama. Yang pertama itu ada rakitan kepala tadi, terus ada rakitan crane atau crane, biasanya itu ada rakitan chassis. Nah, itu seperti ini rekan-rekan. Rekan hanya perlu mensejajarkan lagi. Dan jika dilihat dari struktur produk tadi, itu kan tiga komponen ini terdapat dua komponen lainnya untuk saling yang berguna untuk menggabungkan ketiga komponen utama ini. Karena kan seperti biasanya hanya perlu menambahkan lingkaran lagi dan penomoran part listnya itu seperti sekrup ini, itu di part list itu nomor 20, ini yang perlu menambahkan nomornya dan nomor. Semua sudah sekiranya sudah rapi, terus kita perlu menambahkan simbol lagi itu dengan A. A ini merupakan adalah eh, induknya dari seluruh produk ini, atau bisa kepanjangan A ini adalah assembly atau produk yang telah jadinya. Nah, jika sudah seperti ini, rekan-rekan yang perlu menambahkan line untuk menggabungkan semuanya.
Seperti ini rekan-rekan. Mungkin contoh kurang lebihnya seperti ini cara ngebikinnya. Dan untuk hasil jadinya itu rekan-rekan bisa lihat pada rekan ini. Nah, ini untuk yang sudah jadi rekan-rekan. Jika semuanya sudah selesai dibuat. Dan juga pada signature ini kita memerlukan tabel keterangan, di mana untuk menjelaskan simbol-simbol yang kita bikin agar orang-orang atau orang awam mudah memahami arti maksud simbol tersebut. Seperti S2A1 ini merupakan rakitan working arm yang di sini kita bilang tadi. Dan selanjutnya seperti itu. Mungkin itu saja rekan-rekan yang bisa saya sampaikan untuk dalam tutorial ngebikin uh, struktur produk dan assembly chart. Untuk aplikasi yang digunakan dalam membuat struktur produk dan assembly chart ini adalah merupakan aplikasi Draw.io. Rekan-rekan hanya bisa mendownloadnya di Google ataupun menggunakannya melalui web secara langsung. Mungkin itu saja rekan-rekan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.